Hari ini saya rapat sama Bapak Presiden untuk membahas beberapa hal terkait dengan listrik desa, kemudian terkait dengan penataan tambang, dan yang terakhir itu adalah persiapan peresmian pabrik CATL untuk ekosistem baterai mobil yang dilakukan groundbreaking pada tahun 2025. Sekarang sudah selesai, sudah bisa berproduksi. Ini bagian daripada implementasi hilirisasi daripada nikel. Ya. Listrik desa itu nanti seperti apa yang dilaporkan ke Pak Presiden? Kami akan melaporkan karena sudah ada sekitar dari 11.000 desa yang belum ada listrik. Sekarang sudah ada sekitar 1.400 yang sudah selesai dikerjakan untuk siap untuk diresmikan. Jadi saya akan laporkan ke Bapak Presiden. Ya. Pemirsa, Iran kembali menyerang sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Timur Tengah. Kali ini mereka menargetkan fasilitas militer AS di Yordania. Garda Revolusi Iran terus menyerang pangkalan militer Amerika Serikat. Salah satu targetnya adalah pangkalan Amerika Serikat di Yordania. Serangan drone kali ini menargetkan pangkalan King Faisal dan Pangeran Hasan. Iran mengklaim telah menghancurkan 8 drone MQ-9 dan merusak 2 helikopter Amerika. Tak hanya itu, Iran juga mengklaim ada korban jiwa dan luka-luka akibat serangan ini. Sementara Angkatan Bersenjata Yordania mengumumkan telah mencegat dan menembak jatuh 4 drone Iran. Inilah video amatir yang terekam saat kobaran api melanda sebuah toko kue di area Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke seluruh bagian toko kue. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Meski api sempat membesar, namun petugas berhasil memadamkan api kurang dari 1 jam dengan menurunkan 8 mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kobaran api melahap KN Saramawijaya, kapal milik Basarnas di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Ledakan beberapa kali terjadi di dalam kapal, diiringi kobaran api. Kapal terbakar saat menjalani perawatan di galangan kapal kawasan Muara Baru. Sebanyak 10 ABK berhasil menyelamatkan diri. 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Penyebab kebakaran kini masih diselidiki oleh polisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Saya sudah memberitahukan beliau bahwa saya membutuhkan. Hotman Paris Hutapea mundur dari pengacara ex Jampitsus Febri Adriansyah. Digempur Amerika 11 hari berturut-turut, Iran balas serang pangkalan militer Amerika Serikat di Yordania. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Syafaati Suryo kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang ini kami awali dari seorang pria diduga penjamret diamankan ratusan pengendara ojek online di kawasan Rasuna Said Setiabudi, Jakarta Selatan. Akibatnya sempat terjadi kemacetan panjang di kawasan Menteng. Inilah detik-detik ratusan pengendara ojek online mengepung seorang pria yang diduga pelaku kejahatan jalanan. Aksi ini membuat ruas jalan Rasuna Said menuju kawasan Menteng, Jakarta Pusat mengalami kemacetan panjang. Warga mengatakan pria yang diamankan merupakan begal
atau pelaku kejahatan yang sempat jadi amukan pengendara ojek online sebelum diamankan security sebuah kantor dan diserahkan ke polisi. Itu berapa orang begal yang ketangkep? Satu. Terus dibawa kemana, Bang? Nggak tahu dah. Itu rame banget gak? Rame? Rame banget, Bang? Hah? Rame banget? Ya rame lah orang nonton. Pada nontonin. Walaupun aksi ini viral di media sosial, namun polisi belum memberikan keterangan terkait peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, waspadalah penjamretan ponsel di pinggir jalan. Saat sedang menunggu ojek online di pinggir jalan di Cakung, Jakarta Timur, seorang wanita jadi korban penjamretan ponsel dilakukan dua pria pengendara motor. Para pelaku kejahatan jalanan ibu kota makin terang-terangan beraksi. Di Cakung, Jakarta Timur, seorang ibu-ibu yang sedang menunggu ojek online jadi korban penjamretan pria bermotor. Dalam rekaman kamera CCTV, kedua pelaku sempat melintas di depan korban yang sedang bermain ponsel. Tiba-tiba kedua pelaku berbalik dan dengan cepat langsung merampas ponsel korban. Korban yang kaget sempat mengejar pelaku namun gagal. Sebelumnya, aksi penjamretan juga terjadi di depan halte MRT Setiabudi Astra, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Seorang pria yang sedang berjalan di trotoar bersama rekannya menjadi target dua pelaku yang berkendara motor. Saat korban lengah memainkan ponselnya, pelaku langsung mendekat dan merampas ponsel korban hingga kabur. Kami sudah melakukan penyelidikan secara menyeluruh terkait aksi penjamretan yang viral di media sosial. Yang sedari lokasi kita mendapatkan info terjadi di Wisma Astra di daerah Tanah Abang. Kami juga memohon doanya untuk rekan-rekan sekalian untuk kami bisa menyelidiki serta menangkap pelakunya sendiri. Pelaku diduga berapa orang? Pelaku diduga sekitar 2 orang yang memang banyak yang menginformasikan kepada kita kalau memang itu merupakan sudah beberapa kali melakukan penjamretan di daerah Tanah Abang dan daerah-daerah lainnya. Peristiwa ini menjadi peringatan bagi kita semua agar selalu waspada di jalanan karena aksi kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Dari Jakarta, Rio Manik dan Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita terciduk menyembunyikan sabu di pakaian dalam saat menjenguk suaminya di rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Agar aksinya tidak dicurigai, pelaku membawa serta anak balitanya. Gerak-geriknya mencurigakan. Seorang wanita pengunjung rutan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat diperiksa petugas. Hasilnya didapati 2 plastik berisi 9,85 gram sabu disembunyikan di pakaian dalam pelaku. Agar aksinya tidak tercium, wanita ini datang ke rutan sambil membawa anak balitanya. Pelaku nekat menyelundupkan narkoba untuk sang suami yang ditahan akibat kasus narkoba. Tidak ada informasi dari luar, cuman memang gelagat si pengunjung ini seperti mencurigakan petugas kami, sehingga petugas kami lebih intens dalam melakukan. Akibat perbuatannya, pelaku dan suaminya diserahkan ke Polsek Cempaka Putih, Jakarta Pusat untuk diperiksa lebih lanjut. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tertipu arisan dan investasi bodong, puluhan emak-emak melaporkan pengelola arisan ke Mapolda Lampung. Total kerugian korban mencapai 5 miliar rupiah. Puluhan orang didominasi perempuan mendatangi sentra pelayanan polisian terpadu Mapolda Lampung melaporkan dugaan penipuan arisan dan investasi online. Para korban mengaku tergiur karena dijanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat. Awalnya mereka percaya kepada pengelola karena beberapa kali mendapatkan keuntungan sesuai janji. Namun belakangan pelaku tidak lagi dapat dihubungi dan dana yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan. Nilai kerugian korban bervariasi mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Sementara totalnya mencapai 5 miliar rupiah. Untuk melengkapi bukti, pelapor menyerahkan bukti transfer, tangkapan layar percakapan melalui aplikasi pesan singkat, hingga foto dan identitas pelaku. Gitu. Tapi dari bulan Mei sampai bulan Juli ini baru nih gitu. Jadi, di bulan Juli ini ya dia kabur.
nggak ketahuan di mana. Tanggal berapa kemarin? 17? Tanggal 17 nggak adanya dia perginya itu. Jadi selain arisan ada investasi juga di situ. Ada investasi itu ya ini kayak opitan-opitan ini yang disebut investasi kan. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengungkap dugaan tindak pidana tersebut. Dari Bandar Lampung, Andres Avandia News melaporkan.